Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan karunia-Nya saya dapat mempresentasikan makalah saya. Salawat bertanggikan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pak Muhammad Fauzi SHMH yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan makalah saya ini. Latar belakang, demokrasi merupakan salah satu prinsip utama dalam kehidupan bernegara, terutama dalam negara yang menganut sistem pemerintahan modern. Dalam konteks Indonesia, demokrasi menjadi salah satu pilar utama penyelenggaraan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip demokrasi tidak hanya tercermin dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam pengaturan kekuasaan, pembagian wewenang lembaga negara, jaminan hak asasi manusia, serta partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Hukum Tata Negara Indonesia sebagai cabang hukum yang mengatur struktur dan mekanisme penyelenggaraan negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa demokrasi berjalan sesuai prinsip konstitusional. Demokrasi yang sehat memerlukan aturan yang jelas, pengawasan yang kuat, serta lembaga negara yang bekerja sesuai fungsi dan batasannya. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah: yang pertama, apa pengertian demokrasi serta prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, bagaimana demokrasi diatur dalam konstitusi Indonesia. Yang ketiga, apa saja prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia. Yang keempat, bagaimana implementasi prinsip demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang kelima, apa tantangan dalam penerapan demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia. Tujuan penulisan makalah ini adalah menjelaskan pengertian demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, menguraikan pengaturan demokrasi dalam konstitusi Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia. Yang keempat, menganalisis implementasi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang kelima, mengidentifikasi tantangan demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia. Pengertian demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam teori politik modern, demokrasi dipahami bukan sekedar mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga sistem yang menjamin kebebasan berpendapat, adanya contoh terhadap kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, persamaan hak warga negara, keterbukaan pemerintah. Prinsip demokrasi menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan agar pemerintah tetap berjalan sesuai kehendak rakyat. Demokrasi dalam konstitusi Indonesia. Indonesia secara konstitusional menganut prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat merupakan sumber legitimasi kekuasaan, tetapi pelaksanaannya harus sesuai konstitusi. Artinya Indonesia tidak menganut demokrasi yang tanpa batas, melainkan demokrasi
konstitusional. Selain itu, Indonesia juga menegaskan diri sebagai negara hukum sebagaimana pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, Indonesia harus berjalan dalam koridor hukum, bukan sekedar kekuasaan mayoritas. Demokrasi juga terlihat dari berbagai pasal lain seperti pasal 22E tentang pemilihan umum, pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat. Prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia. Prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut. 1. Prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama demokrasi Indonesia. Rakyat memiliki hak menentukan arah penyelenggaraan negara melalui mekanisme konstitusional seperti pemilu dan perwakilan rakyat. Kedua, prinsip negara hukum. Demokrasi Indonesia tidak berdiri sendiri melainkan menyatu dengan konsep negara hukum. Kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan setiap tindakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, prinsip pembagian kekuasaan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat pembagian kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif memiliki fungsi berbeda dan saling mengawasi. Yang keempat, prinsip checks and balance. Mekanisme saling kontrol antar lembaga negara bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya DPR mengawasi pemerintah. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD. BPK memeriksa keuangan negara. Yang kelima, prinsip perlindungan HAM. Demokrasi mensyaratkan adanya jaminan hak asasi manusia. UUD 1945 setelah amandemen memuat bab khusus tentang HAM pasal 28A. Yang keenam, prinsip persamaan kedudukan dalam hukum. Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Yang ketujuh, prinsip persamaan kedudukan dalam hukum. Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Yang ketujuh, prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilu adalah instrumen utama demokrasi. Dalam pasal 22E Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Implementasi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia diimplementasikan melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, pemilihan umum. Pemilu menjadi sarana partisipasi rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD. Pemilu juga mencerminkan legitimasi kekuasaan pemerintah. Yang kedua, sistem perwakilan. Demokrasi Indonesia menggunakan sistem perwakilan di mana rakyat diwakili oleh DPR, DPD, dan DPRD dalam penyusunan kebijakan serta pengawasan. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat baik secara individu maupun kelompok, termasuk kebebasan pers dan kebebasan berkumpul. Kesimpulan, demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia merupakan prinsip yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang pelaksanaannya diatur dalam UUD 1945.
Demokrasi Indonesia bersifat demokrasi konstitusional, artinya pelaksanaan kedaulatan rakyat harus sesuai dengan hukum. Prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia meliputi kedaulatan rakyat, negara hukum, pembagian kekuasaan, check and balance, perlindungan HAM, persamaan di depan hukum, serta pemilu yang bebas dan adil. Implementasi prinsip tersebut dilakukan melalui pemilu, sistem perwakilan, kebebasan berpendapat, peradilan independen, serta otonomi daerah. Namun demikian, penerapan demokrasi masih menghadapi tantangan seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, polarisasi, dan rendahnya pendidikan politik. Baik, cukup sekian dari presentasi makalah saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.